Caranya adalah soto dikenasiin bang. Nih, itu dimakan. Dimakan, ditelen, dikunyah. Jangan soto dimakan ke mulut nggak dikunyah. Jadinya beraberan kalau nggak dikunyah. Gua Dwik dan gua satu-satunya peserta yang udah bawain tema kuliner dari audisi, pre-show, show 1 sampai show 5 gue bahas mie ayam. Makanya malam ini gue dikasih tema kuliner, gue pusing. Keresahan gue udah habis. Semalaman premis mie ayam gue peres-peres-peresnya. Dapat materi enggak, malah mie ayam gue yang kering lu. Jangankan premis mie ayam yang habis, mie ayamnya aja udah nggak dihargain sama juri. Minggu lalu gue bawain mie ayam 20 porsi. Gue taruh di ruang ganti juri yang plastiknya warna merah. Gue seneng juri-juri pada makan. Tapi gue sebel karena dapat info dari asisten Cing Abdel. Katanya mie ayam yang dimakan itu dikira pemberian Selin. Selin lu. Maksud gue yang disuci yang identik sama mie ayam kan gue. Selin kan identiknya sama settingan. Kalau lu ke ruang ganti nemu plastik isinya Marcel, sambil ngomong abangku panutanku, nah itu baru punya Selin. Padahal bokap gua lu yang nyuruh bawain mie ayam, katanya biar juri pada nyobain. Bayangin bang seantusias itu. Gak peduli bang Radit sukanya makanan Jepang, Cing Abdel sukanya bubur, Selin sukanya orang jelek, gak peduli. Dibawain dari Cikarang ke Usmar Ismail naik ojek. Habis 150.000. Ojeknya aja pas sampai nanya, Mas Dwik, emang nggak ada tukang mie ayam ya di sini? Sampai bawa mie ayam dari Cikarang katanya. Gue jawab aja, ini mie ayam bukan sembarang mie ayam. Ini mie ayam selain bisa bikin gue enak, tapi bisa juga bikin gue lolos. Gue bilang gitu aja. Dan jujur aja, kuliner yang paling dekat sama gue sekarang itu nasi kotak Kompas. Karena sekarang gue tiap hari makanya itu loh. Gue sampai apal isi kotaknya. Nasi, ayam, tahu, kerupuk, pisang. Itu mulu gak pernah ganti. Sekalinya ganti cuman olahan ayamnya. Kadang digoreng, kadang disemur, kadang hidup. Sumpah gue resah banget sama nasi kotak Kompas. Karena gini, Kompas itu ngasih kita nasi kotak, ditaruh di lobi hotel. Tapi Kompas gak ngejagain nasi kotaknya. Lu tahu Ilham Setiadi? Dia peserta yang suka ngambilin ayam di nasi kotak lain. Ayamnya lu, ini kan di kotak pemain inti kan? Gak cuman Ilham, gue juga seneng Jerry Close Mike. Dia sama kayak Ilham, tapi bedanya Ilham ngambil ayam, Jerry ngambil pisangnya. Sama, dia suka ngambilin pisang di kotak lain. Maksud gue kalau emang pengen pisang ya bilang, nanti kita bakal kasih. Jangan diem-diem ngambil. Akhirnya sekarang Jerry close mic kan? Gara-gara kepleset kulit pisangnya. Close mic dia. Ada yang lebih parah. Peserta ini belum close mic. Namanya Aldi Gunawan. Dia selain pinter ngedit video, dia juga pinter ngedit makanan. Dia nggak ngambil, tapi nuker. Dia ngambil nasi kotak 1, lauknya ditukar-tukar. Pisang ditukar ayam. Kerupuk ditukar tahu, sama dia ditukar-tukar. Makanya kita nih peserta sering nemu nasi kotak yang isinya udah ngacak. Gua nggak bohong. Gua pernah dapet nasi kotak isinya nasi sama nasi loh.
Masa gue makan nasi lauknya nasi? Kayak puasa mutih bang. Gue kan disuci pengen lucu bukan pengen kebal kan. Yang parah semalam, gue dapet nasi kotak. Isinya cuman pisang sama Jerry. Dia belum pulang. Bahas kuliner, gue ada makanan kuliner favorit gue. Ini dia bang. Pain. Aduh, enak banget bang di tenggorokan, lega. Aduh. Bahas kuliner, gue jualan ini bang, gue jualan soto babat. Gue iri sama Duik bang. Duik jualan mie ayam, kru Kompas pada mau nyobain. Gue jualan soto, gak ada yang mau nyobain bang. Kenapa? Cing Abdel tolong cobain dikit dong. Udah cobain dikit lepain gak apa-apa. Gak enak, gak apa-apa Cing. Ya Allah, gue pengen ngasih ke kru bang. Cuman pasti pada gak mau. Gue yakin di otaknya pasti pada takut keracunan kan. Gue juga takut bang. Gue takut ngeracunin orang, ya Allah. Dan bahas gue tuh semenjak gue jualan soto, gue tuh berteman sama tukang somai bang. Iya. Tukang somai kerjanya ngeluh mulu bang. Pernah datang ke depan soto gue, set. Ngibasin anduk, set. Sepi bener ini hari. Emang laku berapa bang? 20 piring doang. Ya Allah bang, 20 piring sepi. Sumpah hari itu gue baru keluar 2 piring doang. Itu juga gue makan pagi sama siang bang. Ya Allah. Bang 20 piring mah bersyukur bang. Gimana mau bersyukur? Orang yang laku piringnya doang. Tuh somai gue masih penuh sepanci itu. Yaudah saya beli pancinya bang. Ya Allah aneh bener tukang somai goblok banget ya. Udah tuh bang di soto gue tuh gak tahu kenapa bang. Sering banget orang numpahin sambel. Seminggu sampai 3 kali kadang bang. Pernah bapak-bapak datang gitu kan set. Wih pelanggan nih alhamdulillah. Makan set der sambel gue tumpah. Dek maaf sambelnya tumpah. Gue ambil lapan ke belakang. Iya pak gak apa-apa. Di sini mah udah biasa. Dalam hati mah setan. Goblok lagi bapak satu ini ya Allah. Udah tuh diganti yang bapak, nih dek saya punya goceng. Lah goceng. Sambal cabai aja 15.000 pak. Goceng cuma dapat cak doang, B-nya belum ini. Ya Allah. Udah tuh diganti, dia ganti, dek ini 5.000. Enggak usah pak. Oh ya udah, hah? Maksud gue SOP kalau lu ngasih duit kan gak gitu bang. Nih dek duit. Yaudah pak makasih. Udah ambil aja. Nah inilah ada udah ambil aja ini. Ya Allah. Sebener bapak-bapak aneh. Dan banyak perseteruan bubur diaduk atau bubur nggak diaduk. Ya kan? Gue juga pengen bang soto gue ada konflik gitu. Iya. Banyak orang yang masih bingung antara soto dikenasiin atau nasi dikesotoin. Ya kan? Makanya malam ini gue hadir bang untuk memberitahukan info buat kalian. Masa gak ada info sih? Mau nasi udah siap gue bang nasi. Pelayan. Mangkok siap mangkok. Cara memakan soto yang benar. Hati-hati membukanya agar kuku tetap slay. Sendok dulu ya. Caranya adalah soto dikenasiin bang. Nih. Itu dimakan. Dimakan, ditelen, dikunyah. Jangan soto dimakan ke mulut nggak dikunyah. Jadinya beraberan kalau nggak dikunyah. Harus dimakan. Ya, dimakan, ingat ditelen. Ya, kalau nggak ubar aberan. Harus dikunyah.
Ini cara makan soto yang bener, pakai nasi. Ada yang soto doang bang gini. Nah ini yang benar. Yang salah begini bang. This week theme is food. So the thing about sausage, there's a lot of kind of sausage, right? Big sausage, small sausage, Chinese sausage. But doesn't matter the size, where it come from, it always have its own taste. That's why I love sausage. And get ready, this is gonna be 30 minutes set about sausage. No, I'm just kidding. I'm not gonna talk about sausage. So the thing about cucumber. You seen that video, right? The Kompas TV gave us food based on our persona. Duik got noodle, Gerau get steak, I get cucumbers. Not just one, not two, three. I feel like Kompas TV really love contradicting themselves, you know? They want us to keep up a good image, but they gave me 3 cucumbers and point a camera at me. Kompas TV, what am I supposed to do with that? What do you want me to do with that? You know, like what? Do you want me to hold a cucumber and say Kompas TV, Inspirasi Indonesia? Like, me holding a cucumber is not exactly Inspirasi Indonesia, isn't it, Kompas? Inspirasi yang lain, iya. But yeah, I mean, like, I'm not complaining about the amount, right? 3, it's perfect. 1 in my mouth. The rest you think by yourself. Talking about food, I want to tell you about this one food. I lived in Taiwan before. In Taiwan, there is this street food called stinky tofu. So stinky tofu is a tofu that has Andre Taulani face on it. What have I become? You guys really love that joke. I hate that joke. But I think, you know, like anyone needs to do anything to stay in the industry. Finally know how Celine feels. Yeah, I lived in Taiwan before, right? In Taiwan, people speak Chinese there. So I will teach you one Chinese word for food. Fried noodle. In Chinese, it's kan mian. Follow me. Kan mian. That's right. Lurus patah. Kan mian. Bonar. But be careful because Chinese is the hardest language to learn. You know, different tones, different meaning. Kan mian, it's fried noodle, but if you say it kan mian, it's noodle sex. So yeah, instead of saying fried noodles, I've been saying noodle sex. No wonder the owner really excited to see me. Every time, you know, he would look at me and was like, "Oh, one kan mian at the back." Do you want extra sausage with that? But yeah, you know, I don't speak Chinese the first time I'm in Taiwan, right? So the first couple months, every time I go to a restaurant, I will always use this method. Point and pray. Point and pray, please don't be dog. Turns out it was bats. I'm patient 0, I'm sorry guys for the last 2 years. Semenjak jadi bapak-bapak sekarang makanan favorit saya adalah makanan sisa punya anak saya.
Ya, iri saya. Ini anak 3 tahun ini makanannya enak-enak terus loh. Ayam tepung, perkedel pakai keju, nugget huruf. Nugget huruf tuh mewah buat saya. Waktu kecil dulu saya tuh nggak mampu orang tua saya beliin saya. Bapak saya bilang gini, udah kamu makan apa aja yang penting sambil nonton poster alfabet rasanya sama. Sama-sama belajar toh. Makanya sekarang saya kalau di rumah nyuapin anak saya tuh nggak pernah serius. Nggak harus habis, ada saya yang ngelanjutin. Biasanya orang tua kalau nyuapin apa sih? Mainan pesawat kayak, ayo nak, pesawatnya mau masuk, buka mulutnya, Karena anak saya kayaknya nggak familiar sama pesawat ya. Tak ganti sama bis. Ayo nak, sumber kencana mau masuk nih. Ayo buka mulutnya. Stop. Ada anak pang mau masuk nih. Bentar, agak lama ini. Ini yang belakang bawa peralon nih. Mau ngamen kayaknya. Ayo jalan lagi. Buka mulutnya. Stop. Bayar tol dulu ya. Tuh, saldo aku habis. Tak pinjam belakang dulu. Kamu sini aja, jangan kemana-mana. Yuk, jalan lagi. Ya buka mulutnya, mampir rest area, sopirnya ngantuk. Gak harus habis sekarang anak saya kalau makan itu. Saya sebel ya, istri saya tuh lebih sering nanyain menu makan anak daripada nanya ke saya gitu. Jadi kalau istri saya nanya menu anak ke saya, ya kesempatan buat saya kan berarti kan. Ya ini hari ini enaknya masak apa ya buat adik? Tadi adik sih kayaknya minta lele penyet. Sama apa adik? Kangkung. Kangkung kan? Kangkung. Kangkung. Terus biasanya anak kalau nggak mau makan itu ada fase namanya gerakan tutup mulut. Tutup mulut. Jadi kayak anak tuh gini terus gini-gini. Banyak orang tua yang khawatir anaknya ngelakuin itu. Tapi anak saya enggak. Saya yang khawatir. Habis dong makanannya berarti. Ya udah tak ajarin lah akhirnya. Nah, nanti kalau kamu tak suapin, kamu gini ya. Nih. Ini aja lupa pokoknya. Tapi waktu kecil dulu itu saya paling sering makan telur ceplok. Kalau bosan tinggal dikecapin, itu doang. Makanya saya paling seneng kalau bapak saya pulang hajatan dapat nasi berkat. Tapi sekarang saya udah bapak-bapak, saya ngerasain apa yang dirasakan bapak saya. Saya belajar apa itu pengorbanan, keikhlasan. Karena saya tiap pulang hajatan nasi berkat pasti tak kasih ke istri saya. Tahu bakso udah pasti punya dia. Donat punya anak saya. Nasi sama lauk mereka makan berdua, saya cuman kebagian materinya. Minggu kemarin nih, kebetulan saya nilai tertinggi. Dikasih hadiah sama produser, boleh minta makanan apa aja, ini saya jawab sekarang nih. Saya cuman minta nasi berkat utuh. Saya pengen ngerasain gimana makan nasi berkat tanpa diganggu. Kata teman saya, kamu itu harus ini ya, bisa memanfaatkan momen masak minta nasi berkat. Dikasih rekomendasi sama teman-teman saya. Kintan, Lawless. Padahal nih, saya jujur, saya cuma penasaran sama kerak telur. Tapi saya malu ngomongnya. Kasihan Kompas kan masa iya harus bikin PRJ dulu. Teman-teman saya bilang, kerak telur cuma ada di PRJ loh. Itu aja dari saya, terima kasih.